Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Hoirun Nabiah, NIM E 2019-2192. Di sini saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wadud selaku dosen ekonomi makro Islam, yaitu materi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian dari ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian dua sektor. Nah, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Nah, yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Berikutnya yaitu mengenal hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi. Nah, yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Nah, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, selanjutnya investasi dan fungsi investasi. Nah, investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Nah, investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Nah, fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan perusahaan nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Nah, dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.